antisipasi krisis ekonomi, pemerintah harus fokus kepada upaya-upaya penyelamatan ekonomi masyarakat menengah bawah yang mayoritas di Republik ini. Bangun sistem jaringan pengaman sosial yang kuat. Saatnya stimulus ekonomi itu diberikan dan diprioritaskan kepada rakyat miskin, rentan miskin, kelas menengah pekerja informal, para buruh pabrik, petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang paling terdampak dari krisis pandemi ini. Merekalah yang harus diprioritaskan mendapatkan proteksi ekonomi, bukan seperti yang diharapkan dalam RUU Omnibus Law, yaitu para pengusaha-pengusaha besar. Saudara-saudara, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan banggakan, setelah 5 bulan berjalan, tampak sekali bahwa pemerintah gagal paham dalam mengelola hubungan antara bagaimana strategi melakukan mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Bukankah para ahli kesehatan dan ekonomi telah sepakat bahwa kinerja ekonomi adalah fungsi dari kemampuan kita dalam menangani permasalahan pandemi. Dan ini pula sudah dijelaskan oleh PKS di dalam surat terbukanya kepada Bapak Jokowi. Artinya, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih. Dan sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani pandemi, maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya. Dan itu terjadi hari ini. Bangsa ini seharusnya memiliki keyakinan yang sama bahwa ekonomi cepat atau lambat akan pulih kembali atau rebound, sedangkan warga dan tenaga medis yang meninggal tidak akan bisa kembali lagi. Setidaknya warga yang meninggal yang diumumkan oleh pemerintah bukanlah angka statistik saja. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memiliki keluarga yang sangat mencintai mereka. Bayangkan jika itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sahabat kita. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis atau cost of crisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi, cost of economic recovery. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, dari apa yang saya paparkan di atas terkait dengan game changer pertama yaitu pandemi, saya berani mengatakan bahwa pemerintah hari ini telah melakukan double mistake on putting priority. Sudah melakukan 2 kesalahan di dalam meletakkan prioritas, yaitu salah dalam meletakkan prioritas mana dahulu, kesehatan atau ekonomi. Saya ulangi, harusnya kesehatan adalah yang diutamakan. Tetapi pemerintah justru memilih ekonomi atau paling tidak dilakukan secara bersamaan. Kesalahan kedua adalah ketika menangani ekonomi, pemerintah salah di dalam meletakkan prioritas-prioritas mana yang harus dibantu bagi pemulihan ekonomi. Saudara-saudaraku sekalian, kita menuntut pada pemerintah agar 2 kesalahan ini segera diperbaiki dan pemerintah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena tidak mampu meletakkan prioritas dengan benar. Saudara-saudaraku sekalian, game changer yang kedua adalah terkait dengan masalah demokrasi. Masa depan demokrasi akan sangat menentukan arah ekonomi, politik, dan sosial bangsa Indonesia. Seperti apakah relasi antara otoritas negara, kekuatan pasar, dan hak-hak rakyat akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahan. Apakah pemerintah memilih jalan konsolidasi demokrasi atau justru menjadikan pandemi sebagai justifikasi untuk melanggengkan hegemoni oligarki politik
dan membuka jalan kembalinya otoritarianisme. Indonesia sudah pernah mengalami 2 kali dalam rezim pseudo-demokrasi atau demokrasi semu yang sejatinya merupakan rezim otoritarianisme, yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 67 di era Orde Lama dan masa demokrasi Pancasila 67 sampai dengan 98 di era Orde Baru. Kegagalan kedua rezim tersebut dalam mengkonsolidasikan demokrasi dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial, menjadikan keduanya memilih jalan pintas dengan memutar balik atau turn around ke pilihan otoritarianisme. Kita tahu kedua rezim ini di akhir pemerintahannya menuju kepada rezim otoritarianisme ini. Tahun 98, Indonesia memasuki era demokrasi baru setelah 32 tahun hidup terjerembab dalam kubangan otoritarianisme. Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami 5 kali pemilihan umum dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung dan 3 kali pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu 2015, 17, dan 18. Dan 2020 ini adalah yang keempat pilkada serentak. Secara prosedural, Indonesia telah mampu menjalankannya dengan cukup baik, damai, lancar, tanpa ada konflik yang berkepanjangan. Pasca reformasi, Indonesia memang keluar dari jebakan otoritarianisme Orde Baru. Namun Indonesia hingga kini masih belum berhasil menuntaskan transisi demokrasi. Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi demokrasi substansial atau konsolidasi demokrasi. Selama 20 tahun proses demokratisasi pasca reformasi, Indonesia kembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain. Ada yang mengatakan Indonesia saat ini terjebak dalam demokrasi oligarki, di mana demokrasi dikendalikan oleh segelintir elit yang menguasai sumber daya kapital. Oligarki membajak demokrasi dan aktor-aktor demokrasi untuk menghambat kepada kepentingan pemilik modal. Oligarki menguasai elit politik dan para pembuat kebijakan untuk memuluskan kepentingan pemodal dan investor melalui regulasi yang diciptakan. Keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita menyaksikan gejala-gejala kebangkitan kembali otoritarianisme yang menghamba kepada oligarki kapitalisme di negeri kita ini. Atas nama penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tapi kami beri catatan, hanya PKS yang menolak Perpu ini menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut memperkuat kekuasaan dan otoritas eksekutif dalam kebijakan fiskal, moneter, budgeting, dan juga legislasi. Dalam undang-undang tersebut, hak budgeting dan legislasi DPR RI dipangkas. Pemerintah cukup mengeluarkan Perpres, tidak butuh undang-undang untuk mengubah APBN. Pemerintah juga memiliki hak istimewa di mana kebijakan pemulihan ekonomi selama pandemi tidak bisa diperkarakan secara hukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Di saat yang sama, pemerintah sangat getol mendesak untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Atas nama investasi asing, pemerintah ingin kembali memutar haluan demokrasi dari desentralisasi menjadi rezim pemerintah pusat yang tersentralisasi. Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah
berkeinginan untuk memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan perekonomian dan investasi. Segala bentuk perizinan dan investasi akan dikendalikan penuh di tangan pemerintah pusat. Di saat yang sama, beberapa hak-hak pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif juga akan dikurangi. Hak-hak buruh dan pekerja dikorbankan demi memprioritaskan kepentingan investasi dan pemodal. Hak kebebasan pers akan terancam karena kewenangan pengawasan media akan ditarik ke pemerintah pusat, bukan oleh lembaga yang independen. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah tidak akan main-main dengan agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum adalah pernyataan yang justru tampak sangat main-main, karena fakta yang ditunjukkan oleh pemerintah justru berbicara lain. Kasus Novel Baswedan, revisi Undang-Undang KPK, skandal Jiwasraya, dan perkara Joko Chandra menjadi bukti nyata agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum justru mundur ke belakang. Ada idiom yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan secara alamiah akan cenderung kepada tindakan yang koruptif, dan kekuasaan yang absolut pasti akan korupsi secara absolut juga. Disinilah saudara-saudaraku sekalian, dalam kita mengawal demokrasi, betapa pentingnya ada konsep check and balances, dan itu harus dijalankan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan dimonopoli pada satu lembaga saja, yaitu pada eksekutif. Dalam sistem presidensial, di mana presiden dipisahkan dari kekuasaan parlemen dan merupakan penguasa tertinggi lembaga eksekutif, ia harus dikontrol oleh kekuasaan legislatif, sehingga gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. DPR RI tidak boleh menjadi rubber stamp atau yang memberi cap saja, jadi tukang pemberi cap terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR RI harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu, DPR RI sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang, sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah dan pejuang suara hati nurani rakyat. Kekuasaan yudikatif harus diberikan jaminan penuh untuk bisa bertindak secara independen, tanpa ada intervensi sedikit pun atau kooptasi dari penguasa. Penegak hukum dan lembaga peradilan tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan eksekutif. Ancaman demokrasi berikutnya adalah keterkaitan antara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Demokrasi dan hak asasi manusia seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Tidak ada demokrasi jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di negara demokrasi, setiap warganya bebas memeluk dan menjalankan agamanya yang diyakininya. Tidak ada paksaan dalam memilih agama mana yang akan dipeluk. Di saat yang sama, di negara demokrasi juga tidak boleh secara sengaja dan terbuka menghina, memanipulasi ajaran agama. Karena hal tersebut akan menimbulkan bentrokan-bentrokan sesama pemeluk agama. Negara harus menjamin dan melindungi kebebasan berpikir, berserikat dan berpendapat. Pemerintah tidak boleh alergi dengan kritik, sikap oposisi dari partai politik atau kekuatan masyarakat sipil. Jangan pernah menjadikan perbedaan pendapat sebagai
tindakan yang inkonstitusional sehingga kemudian dicari-cari kesalahannya untuk dikriminalisasi. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan demokrasi. Jangan menstigma kelompok yang memilih jalan oposisi terhadap pemerintah sebagai gerakan inkonstitusional yang bermaksud makar kepada pemerintah yang sah. Tindakan ini tidak tepat bagi demokrasi kita. Kontestasi demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah harus dimaknai sebagai kontestasi antar pihak yang memiliki perbedaan pandangan untuk merealisasikan pandangan-pandangannya. Karena itu kontestasi demokrasi tidak boleh menyebarkan muatan kebencian, apalagi permusuhan antar sesama anak bangsa. Kekuatan masyarakat sipil seperti media massa, NGO, universitas, aktivis, pemuka agama, seniman harus mendapat ruang kebebasan, kemandirian, kemerdekaan sepenuhnya dari segala bentuk intervensi, baik itu intervensi penguasa maupun intervensi pemilik modal. Biarkan mereka bersuara keras, menyampaikan suara-suara kelompok marginal yang sangat kurang diperhatikan hak-hak asasinya. Terakhir, sebagai penutup amanat upacara ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa Indonesia mampu melewati ujian dan cobaan krisis pandemi COVID-19 dan krisis-krisis lain yang mungkin menimpa kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus tetap optimis bahwa bangsa Indonesia akan mampu bangkit dan melewati semua ini dengan baik. Sikap optimis adalah sikap orang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada kita semua, orang-orang yang beriman, dan kemudian kita istiqomah dengan keimanan kita. Kita tidak akan pernah merasa takut, merasa lelah, merasa ragu-ragu, karena Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya kepada kita semua, yang setiap saat akan menghembuskan di hati nurani kita tentang kabar gembira. Ada saudara-saudara kita yang merayakan kemerdekaannya dengan bermotor berombongan. Jadi suaranya harus kita tahan dulu ya. Jadi bagi orang yang beriman dan istiqomah, insya Allah malaikat akan terus menghembuskan pada jiwa-jiwa kita tentang optimisme masa depan. Kalaupun kita tidak mendapatkan di dunia ini, Allah janjikan di akhirat kelak. Maka kita sebagai manusia Pancasila yang memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, kita orang beriman, marilah kita terus istiqomah. Dengan istiqomah itulah kita akan selalu optimis bahwa pandemi COVID-19 dan semua krisis-krisis lain itu akan bisa kita lewati dan kita akan menemui masa-masa yang damai, masa-masa tanpa ketakutan. Dan insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung pula nanti di akhirat kelak. Demikian keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita semuanya semakin menghayati sejarah perjuangan bangsa kita ini. Bagaimana pengorbanan para tokoh-tokoh pejuang kita, para syuhada dulu mengusir penjajah dan mereka mengantarkan Indonesia pada kemerdekaannya. Dan terus mereka mempertahankan kemerdekaan ini
sampai akhirnya kemerdekaan bisa kita nikmati hari ini. Saya meminta seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera untuk melanjutkan perjuangan para syuhada, para pahlawan yang telah mendahului kita dengan mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang baik, sesuai dengan tagline kita, berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara. Insya Allah, negeri yang kita inginkan, yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita, sebagaimana pada paragraf keempat, pembukaan Undang-Undang 45, itu akan segera terwujud. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala niat dan keinginan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang bisa kita lewati untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers tersebut. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.